Selamat datang di Latar Wengi, tempat cerita lama bernafas kembali. Heningkan pikiranmu, karena malam ini ada kisah yang memanggil. Aku Sora Eluna. Dengarkan baik-baik sebelum malam benar-benar sunyi. Malam tak hanya menyimpan gelap, tetapi ada alam lain yang sangat bersebelahan dengan kehidupan nyata, seperti kisah yang dialami seseorang pada tahun 1996. Antara nyata dan mimpi, tapi kisah ini masih teringat sampai detik ini, sehingga aku bisa membawanya di sini sebagai cerita pertamaku. Jadi, sebelum kau memejam, dengarkan baik-baik, karena kisah ini menunggu untuk didengar. Seorang lelaki yang sudah aku samarkan namanya sebagai Pak Hasan. Dulu, Pak Hasan dengan istri berserta anaknya tinggal di sebuah kampung yang dekat dengan kuburan. Bahkan, dinding belakang rumah Pak Hasan menempel dengan tanah kuburan, karena posisi kuburan yang lebih tinggi dari kampung tersebut. Sebenarnya tidak hanya Pak Hasan, tapi semua warga di kampung itu sudah biasa akan hal-hal yang bersangkutan dengan alam sebelah. Tetapi Pak Hasan dan keluarga yang seorang pendatang sangat terganggu dengan hal ini. Di sebelah rumah Pak Hasan tinggallah nenek tua sebatang kara yang bekerja sebagai pengemis. Sebut namanya Mbah Dul. Mbah Dul sedikit tidak ramah dan suka marah kepada anak kecil. Di suatu malam tertentu, di atas jam 12 malam, Pak Hasan mendengar ada suara orang menyapu di luar rumah. Suara seperti menyapu air menggunakan sapu lidi. Kejadian ini sangat sering Pak Hasan alami di malam-malam tertentu. Karena biasanya Pak Hasan sering melihat Mbah Dul menyapu halaman menggunakan sapu lidi, akhirnya pagi itu Pak Hasan menanyakan kepada Mbah Dul, "Mbah, jenengan malam-malam sering nyapu halaman juga ya?" Dengan nada yang terdengar nyolot, Mbah Dul menjawab, Iya toh, di ono nyapu pengi-pengi, enak tuh ruai. yang artinya, mana ada orang mau menyapu di malam hari, mending tidur. Kemudian, di lain hari, saat Pak Hasan mengobrol dengan Pak Toha, yang mana Pak Toha adalah tetangga depan rumahnya. Pak Hasan bertanya, apakah Pak Toha juga mengalami hal yang Pak Hasan alami. Pak Toha tersenyum dan menjawab, "Hehe, Itu sudah biasa, Pak.
tegang baginya, dan mata sangat sulit untuk terpejam. Tak lama di halaman depan rumah, terdengar suara seperti orang sedang menyirami halaman. Lalu istri Pak Hasan ketakutan dan berusaha untuk membangunkan Pak Hasan. Tetapi tidur Pak Hasan terlihat sangat nyenyak dan sangat sulit untuk dibangunkan. Kemudian suara itu disusul dengan suara orang yang seperti menyapu halaman menggunakan sapu lidi. Lalu tubuh istri Pak Hasan merasa sangat kaku, seperti tak percaya. Ia pun juga mengalami kejadian yang pernah Pak Hasan ceritakan. Kejadian yang serupa pun juga dialami anak Pak Hasan. Rasanya ini seperti teror bagi keluarga Pak Hasan. Tapi ini hal yang biasa bagi warga kampung tersebut. Dan di suatu hari, kejadian yang benar-benar membuat Pak Hasan trauma, dan kejadian horor lainnya yang dialami oleh anak Pak Hasan. Setiap malam saat mau memasuki kamar, saat menaiki tangga, anak Pak Hasan melihat ke arah dapur, dan terlihat seorang perempuan berbaju putih sedang memasak. Terlihat seperti sedang memotong sesuatu di atas talenan. Dan suara memotong pun terdengar sangat jelas. Tak hanya itu, saat menutup pintu kamar, perempuan yang sama terlihat sedang berdiri di depan tangga. Serasa diikuti, perempuan tersebut juga terlihat berdiri di samping lemari baju dalam kamar anak Pak Hasan. Karena ketakutan, anak Pak Hasan yang setiap malam sering mengalami hal tersebut, akhirnya merasa tidak tahan lagi. Lalu, untuk menenangkannya, istri Pak Hasan mengajak anaknya untuk menginap di rumah ibunya di luar kota. Pak Hasan tidak ikut karena harus bekerja. Sepulang Pak Hasan bekerja, Pak Hasan langsung tertidur. Dan di malam itu, kejadian yang benar-benar membuat Pak Hasan trauma. Kejadian yang masih bisa diingat sampai detik ini. Pada pas jam 12 malam, Pak Hasan terbangun dan sulit untuk memejamkan mata lagi. Tiba-tiba, Pak Hasan teringat dan takut mendengar suara orang menyapu lagi. Akhirnya, Pak Hasan beranjak dari kasur dan duduk di sebuah kursi dan menyalakan sebuah radio. Pak Hasan menaruh radio tersebut di pangkuannya hingga Pak Hasan mengantuk dan sedikit tertidur. Kemudian, malam itu, suasana menjadi sangat mencekam. Suara radio berubah menjadi suara tangis bayi. Pak Hasan pun terkaget. Ada seorang bayi yang sangat menyeramkan berada di pangkuannya. Pak Hasan pun teriak, dan saat ingin melempar bayi itu, saat memegang kepalanya, badan bayi tersebut terlepas dan terguling di lantai. Lalu Pak Hasan melemparnya dan lari keluar rumah. Lalu menunggu di tepi jalan di bawah lampu hingga subuh berkumandang. Saat kejadian itu, Pak Hasan merasa tidak nyaman lagi di rumah itu. Tidak hanya Pak Hasan, istri dan anak Pak Hasan pun sering mengalami teror horor. Seperti suara ketukan dinding belakang rumah, suara anak kecil yang berlari naik turun tangga, dan pada akhirnya di saat yang tepat
Pak Hasan memutuskan untuk berpindah rumah. Di tempat tinggal yang baru, Pak Hasan dan keluarga sudah tidak pernah mengalami teror horor lagi. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah hantu itu benar-benar nyata? Apakah teror horor sangat wajar terjadi di kampung yang memang bersebelahan dengan alam lain? Komen di bawah kalau kamu juga pernah mendapat teror horor. Atau kamu bisa like kalau kamu suka ceritaku. Dan subscribe agar tidak ketinggalan ceritaku lainnya. Tak semua berani mendengar sampai akhir. Terima kasih sudah mendengarkan malam ini. Aku, Sora Eluna, dan inilah kisah yang tak ingin diingat, tapi selalu kembali setiap kali malam mulai berbicara. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Latar Wengi.